Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang hadir, yang lainnya. Jadi kemarin kita sudah diskusi tentang inovasi, hal-hal yang terkait dan environment apa yang bisa kita kembangkan bersama untuk sama-sama menggerakkan inovasi yang ada di negeri ini ya. Dan bicara tentang inovasi, tak lepas adalah konteks untuk melihat terobosan inovasi yang mungkin adalah dari kekuatan yang kita miliki ya. Kalau kita lihat kita mau bersaing dengan membuat suatu inovasi dengan price battle ya. Artinya dengan membuat suatu barang yang murah mungkin Oke, jadi kalau kita lanjut, tadi inovasi mau main dengan battle fight, ya battle price yang nggak mungkin, karena kalau mau menang-menangan harga itu kita sudah jelas kalah karena sarana ekosistem produksinya masih lemah, kemudian pasar juga kita di domestik nggak banyak, dan infrastruktur untuk produksinya belum siap untuk massal yang jumlahnya besar, pasti kita akan kalah bersaing dengan yang dihasilkan oleh Cina ya. Cina infrastrukturnya sudah terintegrasi, sistem informasi, kemudian dia menjadi pusat outsourcing dunia. Jadinya kita nggak akan bisa bermain di sana. Sehingga kita melihat kemarin dari paparan yang ada di Wastek ya, kita mencoba bagaimana konteks untuk memenangkan pertarungan ini dengan desain ya. Kalau kita bicara dengan tadi harga kalah dengan Cina, kalau kualitas teknologi, precision dan sebagainya kurang, kita mungkin akan kalah dengan negara-negara yang sudah eksis ya dengan teknologi tinggi, Jerman dan sebagainya, sehingga terobosan yang mungkin kita bermain di ekonomi kreatif di sini. Dan juga melihat sektor-sektor terapan yang ada di kita sangat unik, yakni di aplikasi, di layanan, services. Ya, mungkin boleh saja teknologinya 5G, infrastruktur 5G-nya dikuasai asing, tapi dalam pelayanan traffic yang akan mengokupansi daripada peralatan 5G tadi adalah merupakan traffic yang digerakkan oleh kebiasaan kita, budaya kita, kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan di kita dengan memberikan layanan yang ada di Indonesia yang mungkin unik ya di situ. Nah, ada peluang-peluang yang seperti itu perlu kita siapkan proses kreatif dan sampai berujung ke sebuah transaksi di sini, inovasi.
Nah, kemarin kita juga sudah diskusi bahwa untuk mencapai hal tersebut tidak mudah, panjang jalannya, dan tidak bisa sendirian. Dan kita di sini sebagai ya seorang mahasiswa di sini hanya bagian kecil dari sekolah, kemudian kita perlu mendapat lingkungan yang cukup untuk mengembangkan ide kita. Nah, kita ada inkubator, ada akselerator, ada lab, ada studio. Nah, ini adalah tempat-tempat kita beraktivitas, kemudian ada event yang sifatnya untuk men-challenge ide-ide kita, dan kalau kita dapat bisa kita dapatkan yang lebih besar lagi, kesempatan di inkubasi atau di akselerasi, dapat mentor, dapat training, sehingga melakukan piloting atau prototyping dari produk kita lebih nyata. Apalagi kalau dapat seed capital, ya seri A, seri B, dan seterusnya, dari kompetisi-kompetisi mungkin bisa menggulingkan ide kita lebih besar lagi di situ. Nah, kemudian ketemu dengan mitra di sini jadi penting, ya. Mitra yang bisa mengekspos produk kita, prototipe kita, atau bahkan yang bisa siap untuk mendistribusikan. Nah, apalagi kalau kita mau menyiapkan bisnis plan yang lebih gede lagi dengan ketemu investor, financing-nya bisa dapat untuk scale up daripada industri kita. Sehingga untuk scale up-nya nanti production-nya bisa dihandle oleh pihak ketiga, distribusinya atau marketingnya bisa juga diserahkan kalau kita mau fokus di production atau desain manajemennya. Licensing-nya bisa kalau kita punya teknologi bisa kita kembangkan lagi gitu, kita bisa berikan kepada orang-orang yang tertarik untuk mengambil lisensi dari produk kita. Nah, ini gambarannya bahwa change atau value change yang ada ini sangat panjang dan kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus kolaborasi di sini. Dan untuk kolaborasi tentunya kita perlu menyiapkan mental yang baik dari kita sendiri sebagai seorang startup yang bisa dipercaya, yang bisa diamanai, dan bisa membangun budaya di dalam kelompoknya, perusahaannya, startupnya menjadi budaya yang baik, mulai dari yang disiplin, auditable, ya, akuntabel, dan solusinya memang marketable, ya, solusi itu bisa diterima di pasar. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat suatu solusi yang bisa diterima di pasar itu hal-hal yang tidak mudah. Biasanya kita berangkat dari ego kita karena kita orang teknik. Rancangan kita merasa dengan hipotesa yang ada, tidak perlu turun ke lapangan, memvalidasi kebutuhan pasar dan sebagainya, lebih mendengarkan suara pelanggan atau industri yang ada. Tapi kita berangkat dari hipotesa kita, kemudian buat produk, ya begitu sampai dipatenkan, ya kok nggak ada yang beli dari paten kita atau yang gunakan, yang melakukan lisensi paten kita, ya atau hak cipta kita, ya itu kok nggak ada yang mengadopsi. Saya sudah bikin platform susah-susah kok nggak ada yang mengadopsi. Nah, itu adalah masalah kesesuaian tadi. Apakah kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan customer sebagai center dari consideration dan decision making kita untuk memberikan solusinya. Nah, kalau base-nya adalah keinginan atau hipotesa daripada inovator, nah itu akan susah. Jadi karena itu banyak motivasi yang dari inovator ini, anak-anak muda, ya supaya wah saya nganggur ikut-ikutan aja startup, ya tidak sungguh-sungguh, jadi ya susah. Nah, kalau kita lihat di luar, ya benchmark aja, silakan Anda bisa jalan-jalan sejenak ke Singapura, di situ di NUS atau di NTU, lihat anak-anak mudanya apa yang mereka kerjakan, bagaimana mereka melihat peluang di dunia ini. Ya ini akan memotivasi kalian untuk bersaing, ya. Kalau kita
semangat bersaingnya aja sudah nggak ada, ya bagaimana kita mau mendapatkan bagian dari kue ya, inovasi yang bisa mungkin kita telurkan ya. Nah, Permisi Pak Afandi, mohon maaf sebelumnya Pak. Mohon maaf saya menyela perkataan Bapak. Mungkin permisi Pak mau bertanya, memang Pak Afandi tidak meng-share screen-kan layar Bapak atau bagaimana Pak? Karena oh ya ya di ya. teman-teman tidak ada. Mohon Oh, maaf Pak, terima maaf, kasih. terima kasih diingetin. Saya pikir tadi sudah share screen ya, saya coba rupanya belum. Ya ini. Ya tadi saya bicara yang panjang tadi, saya kembalikan ke slide yang terkait dengan apa namanya slide yang terkait dengan ini ya rantai. Ya, ini mungkin sudah ada di foldernya ya yang saya berikan. Jadi kita menang dengan desain, menang dengan perencanaan, perancangan. Ya. Perancangan produk dalam hal ini adalah creativity, innovation. Innovationnya bisa macam-macam, tidak harus sebuah produk, tetapi juga sebuah services atau layanan. Tapi kita sadar bahwa untuk menelurkan sebuah layanan atau produk kita tidak bisa sendiri. Tadi saya sudah ceritakan, kita hanya bagian kecil dari sebuah ekosistem sekolah. Ya, kita harus bangun, manfaatkan lingkungan kita untuk bisa bertanding sehingga dikenal orang, sehingga kita bisa masuk di lingkungan inkubasi yang baik, dapat seed kapitalnya, dapat trainingnya, dapat mentoringnya, sehingga prototipe kita bisa kita expose ya, dan kita share ke market untuk kita validasi di sana. Nah, syukur-syukur kita bisa bikin bisnis plan yang baik, hanya ada financing yang bisa kita terima untuk melakukan scale up daripada production atau service yang kita akan berikan. Nah, di sini nanti tinggal cari mitra atau mitra produksi, mitra distribusi, mitra marketing, dan sebagainya. Nah, atau kalau kita fokus di teknologi, oke, setelah bisa ada bisnis plan-nya ada, saya cuma memberikan lisensi. Ada loh perusahaan yang fokusnya hanya di R&D seperti Qualcomm, Intel, dan sebagainya, dia hanya di research, development, and design di sana. Dia bikin desain sampai layouting sebuah PCB-nya untuk produk apa, kemudian chip yang mereka temukan di teknologinya, itu bisa aja apa namanya hanya sampai ke chip teknologi core-nya misalnya. Kalau untuk 4G, WCDMA dan sebagainya, 3G, 5G itu kan core prosesornya misalnya dari Qualcomm, dia hanya licensing itu aja. Mau dipakai apa, produknya macam-macam, nah dia fokus di situ, R&D sampai desain. Produknya memang desain chip, ya. Tapi itu adalah hak cipta, itu adalah hak kekayaan intelektual ya, yang bisa dilisensikan ke industri elektronika di device manufacturer ya. Kemudian di electronic maintenance services. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi bahwa kita harus kolaborasi di sini, ya nanti proses kreatif ini yang harus kita tumbuhkan ya. Dengan Anda sudah masuk perguruan tinggi, tinggal sekarang adalah melakukan kreativitas. Kalau Anda tidak pernah menelurkan membuat suatu kreativitas selama mahasiswa, ya nanti akan susah ya. Lulus ini sekarang banyak loh tenaga kerja ya di Indonesia ini, hasilnya yang seusia Anda itu ada 3 juta, 4 juta, yang engineering kira-kira cuma 10%, taruhlah 400.000, yang dari perguruan tinggi terbaik mungkin tinggalnya 10% lagi, berarti tinggal 10.000. Berarti Anda akan bersaing dengan 10.000 lulusan yang ada di Indonesia, tinggal jurusannya apa. Nah, di situ Anda bersaing di sana persaingannya. Bagaimana profil Anda kalau memang Anda nanti mau menjadi seorang, ya maunya jadi karyawan, silakan. Mau jadi, kalau karyawan tidak kreatif, Anda tidak melatih kreativitas Anda juga susah Anda bisa dipilih karena portofolio Anda nggak menarik untuk dilihat gitu ya. Meskipun Anda melakukan mempunyai profil intelektual yang bagus, kemudian juga
emosional yang bagus. Ini belum tentu. Nah, dalam era sekarang perusahaan yang diperlukan apa profilnya, itu yang penting di sana. Nah, mau nggak mau industri atau perusahaan sekarang ini nggak bisa diam, pasti akan melakukan proses kreatif saat ini. Kalau nggak akan bertahan. Nah, di situ challenging saat ini bagi Anda ya yang ada di perguruan tinggi, jangan hanya ngambil ijazah saja, tapi berkreasilah ya di situ. Saran saya seperti itu, sehingga menambah portofolio Anda. Oke, baik, tadi kita cerita dalam proses kreatif atau inovasi tadi ada proses merancang ya, mendesain di sini. Yang desain kreatif tadi harus kita benar-benar orientasikan dengan kebutuhan pelanggannya agar memang sesuai gitu ya. Kalau kita bisa membuat sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan yang diinginkan, kemudian kita membuat produknya, sudah tahu pelanggan kemampuannya, daya belinya segini. Nah, ini disesuaikan requirement-nya apa, kemudian daya belinya tadi di keuangannya berapa, kita tahu dia spending berapa kali nanti untuk alat ini, ya ini. Artinya bisa muncul suatu transaksional atas produk kita di sini. Nah, inilah inovasi. Menyesuaikan dari kebutuhan pelanggan, artinya menyelesaikan permasalahannya pelanggan, kemudian secara fungsional jasa atau produk yang kita berikan ini berfungsi dengan baik dan memuaskan, kemudian juga dari harga di sini affordable ya, bisa dibeli atau dijangkau oleh pelanggan. Nah, ini akan menarik dan terus berjalan, sustain ya, berkelanjutan. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi bikin solusi tidak sekedar kreatif yang bisa menyelesaikan solusi, tetapi kita juga bisa fungsional tadi, kemampuannya, secara teknisnya tadi bagus, kemudian reliability-nya tinggi, keandalannya bisa di rely on, digantungkan. Saya bisa gantungkan pada alat ini untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dan duitnya kejangkau. Nah, disitulah nanti. Nah, proses ini bisa berangkat, misalnya kita lihat dari studi kasus permasalahan, misalnya ruang MRI yang seperti ini nggak akan menarik untuk anak-anak gitu ya. Jadi mungkin menakutkan, serem dan sebagainya. Gimana rumah sakit ini supaya bisa menjadi ramah pada saat semua layanannya untuk semua orang, maka bisa di-create sementara kebutuhan kalau di level tertentu misalnya pasien anak cukup banyak, maka bisa dilakukan inovasi kalau memang pasarnya membutuhkan. Nah, ini dimodifikasi lah. Nah, ini ruangan ini menjadi lebih menarik sehingga bagi siapapun yang datang juga nggak merasa kalau ini ada di rumah sakit. Nah, ini. Jadi imunnya lebih tenang, ya, tidak takut. Nah, ini ya. Ada contoh lain studi kasus ini misalnya yang ada di daerah Afrika yang susah akan mencari air ya. Gimana? Nah, ini kalau Anda lihat sementara anak-anak banyak di sana dan suka bermain. Nah, mereka mengambil solusi jadi membuat air tanah kemudian diangkat, ditandon, kemudian didistribusikan. Nah, cuman karena energinya jauh dari mana-mana, nggak ada listrik di sini. Nah, ini dipakai skala mekanik, ya dibuatlah putaran ini solusi pompa mekanik untuk mengangkat air ke atas. Nah, ini anak-anak bisa bermain sambil nunggu airnya penuh atau sambil memang bermain di daerah itu untuk masyarakat. Nah, untuk memompa air ke atas, nanti airnya bisa dipakai.
Ya, ini contoh-contoh yang ketiga. Ya, ini contohnya kebutuhan inkubator ya di daerah yang terpencil ya. Ini contohnya kasusnya ada di Nepal ya. Di Nepal itu daerah Himalaya sana. Desa-desa yang susah dijangkau, listrik juga terbatas ya, orangnya kemampuannya terbatas. Nah, ini ada kasus untuk bayi-bayi yang prematur kan susah ya mendapatkan inkubator kan investasinya mahal. Nah, di sini bagaimana solusinya? Listrik juga nggak ada. Nah, ini akhirnya bisa membuat inkubator yang murah untuk memberikan solusi. Nah, ini kemudian elektrik ya, tapi kecil, penghangat, kemudian masuk ya. Ya, akhirnya bisa menghangat. Ya. Dan ya, ini kemudian ini dengan hal-hal yang sederhana berusaha untuk memanfaatkan keterbatasan. Nah, ya ini kita lihat bahwa ada untuk proses kreatif ini panjang ceritanya ya. Kalau kita lihat di dalam konsep design thinking, langkah awal yang pertama prosesnya adalah memahami, empati sebenarnya, atau yang memahami problem, memahami pasar ya. Kemudian kita melakukan observasi yang lebih mendalam, kemudian melihat point of view yang pinpointnya di mana, yang paling susahnya di mana, kebutuhannya apa, lingkungannya bagaimana, baru kita membuat suatu prototyping ide, kemudian kita ide-idenya dikonfirmasikan ke lapangan, kemudian dibuat prototipe, dikonfirmasikan lagi, kemudian dites, baru dilakukan sertifikasi dan siap untuk dilisensikan HKI-nya. Nah, ini yang proses ini adalah panjang ya. Jadi tiga yang terkiri ini adalah banyak harus di masyarakat berjalan untuk memvalidasi, juga dengan industrinya yang mendukung untuk bisa membangun sebuah prototipe nantinya, supaya kita benar-benar melakukan kajian lebih fokus dan bisa membuat suatu definisi yang tepat gitu ya. Memahami itu nggak mudah, tidak cukup membuat survei yang ngisi multiple choice gitu ya. Jadi biarin disebar angketnya, kemudian dapat terus dianalisis, tidak sekedar itu. Jadi kalau kita lihat ya, kita tidak hanya berbasis hipotesa, apalagi survei yang sangat sederhana tersebut, kita harus menjalankannya, bertemu secara fisik dan perasaan, kita bisa merasakan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kita buat deep interview kepada mereka, kan kalau kita misalnya masalah pengangguran, ya kita lihat situasi seperti apa. Kemudian kita juga ya tadi melihat situasi yang dialami mereka seperti apa ya, kita melihat problemnya, kesulitannya apa yang ditanya nih
kondisi-kondisi keluarga yang punya lulusan SMK atau apa, perguruan tinggi, anak-anaknya kemana, dicari informasinya, ya kita observasinya menyeluruh, jadi tidak hanya pada objeknya saja, objek daripada target misalnya tadi adalah penganggurannya, tetapi juga lingkungan yang ada di sini ada apa. Kalau kita lihat di sebuah stasiun kereta api misalnya, lihat orang mau naik kereta itu ada apa lingkungan di sini ya. Ini ada objek-objek yang ada, ini apa saja apa yang mereka bawa, kemudian orangnya bagaimana, people-nya, orang usianya dari yang tua, muda dan sebagainya, terus perangkat-perangkat apa yang ada diperlukan untuk proses ini tadi. Nah, ini memahami situasi lingkungan ini supaya paham benar gitu ya. Jadi banyak spot-spot yang perlu kita harus pertimbangkan. Ekosistemnya bagaimana, pendukungnya apa. Nah, sehingga kita pahami benar-benar POEM ini ya, people, object, environment, message-nya, dan mungkin layanan apa yang mereka butuhkan dalam lingkungan ini. Kira-kira butuh layanan apa yang inovasi yang bisa kita berikan di sini. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ini juga di lingkungan solusi sampah misalnya. Ini kita mau nggak mau harus melakukan deep interview ya, orangnya, ke keluarganya, ya, melihat sehari-harinya seperti apa, ya, supaya kita paham betul user kita bagaimana, ya. Kemudian kalau sudah cukup, ya datanya bisa kita olah, ya, lebih dalam lagi memahami, supaya kalau kita lihat persoalan itu tidak hanya di permukaannya saja, tapi kita tahu dalamnya kayak apa sih, sedalam apa gunung es ini. Jadi gunung es itu tidak hanya di fenomena permukaan, tetapi di dalamnya ada apa, motivasinya apa yang membuat ini terjadi, dan sebagainya. Lingkungannya bagaimana, kalau kita mau goyang seperti apa. Nah, ini gambaran-gambar ini yang harus kita lebih tahu, supaya kita tidak hanya berdasarkan pemikiran kita, hipotesa kita, feeling kita, secara naluri, ya, tapi kita bisa mengatakan bahwa ini memang yang mereka katakan, yang mereka sampaikan ke kita dalam wawancara, mereka yang bekerjakan seperti ini ya. Jadi jangan sampai kebalik nih, people don't do what they say they do ya. Jadi ternyata orang nggak ngerjakan ya. Kalau pikiran kita orang ngerjakan, tapi mereka ternyata tidak mengerjakan, atau sebaliknya, yaitu hal apa yang mungkin orang-orang nggak sudah mikirkan, tetapi pikiran kita ternyata belum memikirkan, kita pikir, tapi ternyata orang-orang sudah memikirkan hal itu. Jadi supaya tahu situasinya. Nah, ini contoh inovasi dari Ford misalnya ya. Dari eksplorasi yang dia lakukan, bahwa kebutuhan waktu itu dia menginisiasi mobil, ide mobil ini, kendaraan, adalah bahwa ada kebutuhan yang sangat besar bagi masyarakat untuk bisa bermobilitas, bergerak dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kuda, dan lebih banyak mungkin muatannya dengan kuda ya, tapi paling enggak lebih cepat dulu lah. Nah, sehingga muncullah solusi daripada mobil ini. Ya. Ini caranya gimana untuk mendapatkan informasi dari itu, ya mau nggak mau ini adalah mengasah social skill kita, communication skill kita untuk menghadapi para pengguna, calon pengguna yang ada, atau orang-orang yang mengalami permasalahan. Sehingga di sini kita perlu belajar bagaimana seni ngobrol yang enak, tanpa merasa mereka akan dilakukan wawancara, sehingga real apa yang kebutuhan-kebutuhan ini bisa muncul secara spontan dan jujur dari situ. Nah, kita gali terus kenapanya ini. Ya, jangan terlalu mengambil kesimpulan, tapi dengar suara mereka, jangan diputusin. Ya, kemudian nggak apa-apa kita tanya lebih dalam-dalam, nggak apa-apa. Kita
kuper apa namanya kok kuper ya apa namanya pengen aja pengen lebih tahu aja apa namanya ya nggak apa-apa dan kita perlu sabar juga di sini. Nah ini contoh untuk kasus misalnya untuk kebutuhan ini ada orang yang apa namanya terkena diabetes ya mungkin ya kasusnya itu. Nah itu ya pola makannya seperti apa? Dokter menyarankan untuk menjaga makanan ya berarti harus pola makan. Nah, kemudian ditanya apa pola makannya sudah benar ya kita bisa menanyakan secara kebiasaannya seperti apa mulai dari bangun pagi misalnya. Oh saya minum kopi, saya makan ini, siang-siang saya beli ini, jajan ini. Nah ini kan banyak ternyata kalau kita lihat mendapatkan suatu ya kesimpulan bahwa ya sudah ke dokter tapi kok nggak sembuh-sembuh lah ini kebiasaan yang ternyata apa namanya dieksplor lebih jauh ya ini jadi tidak sama dengan saran yang akan dijalankan oleh mereka. Nah, itu ternyata beda. Orang merasa sudah, tapi ternyata kenyataannya belum. Nah, kalau dicek lebih dalam lagi ternyata. Ya contoh ada permasalahan misalnya untuk penderita. Kemarin enggak nyuntik, ya insulin. Kenapa? Karena insulinnya habis. Kenapa enggak beli lagi? Karena ternyata menggunakan BPJS. Nah kalau untuk BPJS dia harus kontrol dokter baru dapat resep. Dan kemudian dia tidak sempat konsultasi. Kenapa? Karena harus ada masalah ternyata. Nah, kenapa sih Bu menghalangi kontrol? Nah, ini kan karena di dalam proses kontrol itu harus datang pagi-pagi dan baru seharian habis. Nah, ini ternyata ketemu nih ceritanya. Kalau kita gali kenapa, ini muncullah main problemnya ternyata ya karena antrinya masalah ya ini problem antrian aja sebenarnya ya konteksnya akhirnya tapi bisa bergerak kemana-mana ini ya karena membuat orang ya kemudian juga bisa dipetakan dari apa yang ada di masyarakat ya kuncinya tadi bagaimana kita mengeksplorasi kalau ini di rumah sakit hubungan dengan dokter itu bagaimana ya terus tidak cukup tadi sampai di situ terus kita bikin aplikasi ya terus kita gali lagi memang ini adalah satu permasalahan yang mungkin peluang untuk kita jadikan solusi ya kita lihat kita amati sih gimana sih selama di di rumah sakit itu apa aja yang terjadi pagi siang sampai sore ya kita amati kemudian dokternya bagaimana ini kan termasuk ekosistemnya yang di sekitar kita ada siapa people-nya siapa apa stakeholder-nya siapa saja nah bagaimana hubungan personal pasien dengan dokternya bisa komunikatif bisa apa kemudian tool-nya apa yang mereka punya dilihat nah, kalau ini ya kemudian bagaimana daya belinya masyarakat nah bisa tahu nah ini kan kalau kita lihat ya akhirnya kita bisa bikin konsep kira-kira kalau tadi semua dapat informasi cukup detail dari berbagai stakeholder people-nya berbagai macam-macam ceritanya berbagai macam-macam problemnya macam-macam objeknya macam-macam tadi ada bisa insulin suntik dan sebagainya itu hanya bagi satu kondisi ternyata ada hubungannya sama BPJS adanya hubungannya ini berarti semua ada tergabung terlingkup ya di situ nah kita bisa petakan dalam sebuah bisnis model nah bisnis modelnya mulai kita desain di situ proses lah kita mulai melakukan observasi definisi point of view-nya bagaimana dan kita mencoba setelah analisis dalam
kita membuat suatu proses sintesis di situ. Adalah suatu proses kreatif dalam mengolah informasi-informasi, data, dan insight, real fakta-fakta yang ada, kemudian untuk menjadi suatu insight atau hipotesa baru, ide baru juga bisa kita munculkan. Ya, kita punya data banyak. Ya, kalau kita pandang dari sebuah cluster atau tracking keterhubungan, ya, muncul pola-pola tertentu. Nah, kita bisa melihat semuanya kalau kita mungkin bisa saling menghubungkan data-data tersebut, ya, untuk saling hubungannya bagaimana, kemudian kita bisa melihatnya seperti apa. Nah, ini bisa terdefinisi dengan baik sehingga kita bisa grab ide awal sebagai solusi, beberapa pilihan solusi, kemudian dari beberapa pilihan kita kerucutkan untuk mengambil satu solusi utamanya. Nah, di situ bisa akan kita lakukan, ya kita coba misalnya melihat dari banyak sisi, dari kebutuhannya seperti apa, konteksnya bagaimana, kebiasaan masyarakatnya gimana, pain point yang dirasakan seperti masih ada atau enggak, kemampuannya seperti apa, daya belinya seberapa. Itu nanti kita lihat dari sisi peluangnya juga bagaimana. Kita perlu benar melakukan yang pendalaman di sisi customer tadi dan lingkungannya. Nah, tadi untuk mendapatkan substansi yang penting di situ yang kita dapatkan, harapkan bisa melihat gunung es bisa dengar ya? Bisa, Halo? bisa, Bisa Pak, ya? bisa. Nah, dari pemahaman yang dalam nanti kita akan bisa lihat harapannya kita bisa menarik suatu ada hasil yang kita harapkan apa, tapi actionnya bagaimana, sebabnya apa, ini bisa kita hubungkan ini. Kita bisa melihat hal-hal yang nggak penting, kita bisa filterisasi sehingga mengidentifikasi sebuah kejadian ini linknya seperti apa, causality-nya seperti apa. Nah, ini hanya bisa melihat beberapa kesuksesan orang penulis buku. Ini kalau kita lihat mau memberikan solusi di area di loket kereta api ya, yang komuter, ya, itu bisa kita lihat kebutuhannya apa yang terjadi di situ, kemudian kebiasaannya bagaimana masyarakat seperti itu. Yang menjadi paling problem itu siapa sih? Oh, penjaga loket karena kesulitan menjadi asisten untuk setiap penumpang yang nggak bisa vending machine. Akhirnya peluang-peluangnya bagaimana? Ya kita mungkin akan naruh letak loket nanti harus dekat dengan vending machine sehingga penjaga loket bisa ngasih tahu. Kemudian siapa saja yang bisa membantu, yaitu bisa ada peluang-peluang yang bisa dicari di sini. Misalnya satpamnya dilibatkan dan sebagainya. Nah, finding yang ada di lapangan bisa kita kelompokkan apa itu kebutuhan. Jadi kebutuhannya seperti apa, kebiasaannya bagaimana, yang jelek, yang baik itu bisa diidentifikasi, mana yang motivasi, sehingga bisa mendefinisikan peluangnya di mana ini. Sehingga kalau kita bisa melihat data dengan background yang lebih luas, ditabrakkan atau di counter ya dengan selingkungan atau minimal dengan sebaran daripada. Permisi, Pak. Ya. Saya screen-nya belum nampak lagi, Pak. Oh, putus ya? Iya, Pak. Oh, maaf. Putus, tapi terus yang tadi. Oke.
Ya, ini tadi cerita saya ini tadi pernah ya, yang materi yang tadi aja yang visualisasikan informasi yang ada menjadi apa, ya kebutuhannya apa, kebiasaannya bagaimana, targetnya tadi memahami permasalahan sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, bisa saling menghubungkan antara action, sebab akibat. Ya. Ini tadi contoh misalnya di petugas loket tadi kita bisa melihat ada kebutuhan apa di kejadian di lingkungan itu, ada kebiasaan apa, ada yang jadi masalah siapa yang paling kerjanya. Pain point ini ya yang paling menemukan kesulitan siapa di antara lingkungan itu di situ ya. Siapa yang di opportunity ini, apa yang solusi-solusi yang mungkin bisa diberikan di sini. Nah, kita bisa lakukan kategorisasi tadi, ya antara kebutuhan, habit, problem, pain poinnya apa, motivasinya, peluangnya, bagaimana bisa kita peroleh. Yang kedua adalah dari data yang kita peroleh, itu ya. Kalau kita mampu untuk melakukan relasi, ya, mencari relasi antar data dan sebagainya, melihat dari sisi yang berbeda, maka kita akan bisa melihat data tersebut menjadi suatu informasi yang menarik dalam klaster-klaster data tertentu atau yang terhubung, misalnya. Ya, kalau kita lihat shopping ya, ini ada bisa kita kelompokkan misalnya. Ada suka untuk pergi ke online shop, kenapa? Kelompoknya kalau bisa kita klasterisasi, bisa kita klaster. Alasannya apa? Dari alasan juga ternyata banyak alasan, ternyata bisa kita klaster informasinya. Kemudian alasan kenapa tidak menggunakan online, ya. Kemudian suka website atau aplikasi, ditanya. Ini bisa kita klasterisasi lah, apa yang kita peroleh dari lapangan. Dari situ bisa kita buat tadi rencana-rencana sebelumnya seperti apa, kita lihat transformasinya seperti apa, dan kedepannya harapan kita seperti apa. Nah, ini kita mulai lihat dari berbagai sisi. Kemudian pendekatannya, framework-nya bisa kita lihat dari macam-macam tadi data. Kita buat kuadran misalnya dari data yang ada, silakan dianalisis kuadran. Atau kita lihat piramidnya, ternyata dari stakeholder-nya gini, ada layering-nya, ternyata bisa. Kasualitas, kalau kita cari hubungan kasualitas, atau interconnectivity daripada masing-masing elemen, misalnya seperti apa. Nah, ini dari data yang di sini akan membangun sebuah sense making ini, atau membangun sebuah sensitivitas di sini untuk mencari solusi tadi gimana sebenarnya, experience-nya apa yang terjadi di lapangan, bagaimana kita menggambarkannya. Nah, maaf putus-putus tadi, kita mulai putus di mana ya? Ini sudah ya? Saya cerita tadi masuk di framework, Pak. Ya, dari sini tadi bisa kita melakukan clustering daripada data, ya, membuat framework, ya, mau
kita analisis secara kuadran atau piramid atau kausalitas. Ini contoh kalau piramid misalnya, ya mana yang paling tinggi levelnya, pride, pengakuan, uang. Ya, ini motivasi, kebutuhan. Kalau kita lihat, ya kita lihat apa dari kebiasaan-kebiasaan di sini, apa yang terjadi di lapangan. Kita lihat dari experience mapping ini, kalau kita cari berada di mana sebenarnya, bagaimana solusinya. Nah, ini bisa kita buat hal ini. Ya, jadi nanti juga kita hubungkan dengan data yang kita peroleh yang sudah kita klasterkan, mana peluangnya, mana kebutuhannya. Nah, ini kita eksplor benar-benar masalah yang terjadi di lapangan, kita analisis, kita sintesis, kemudian kita lihat solusi-solusi atau peluang-peluang yang ada menjadi sebuah solusi ya, yang mungkin dari tadi beberapa insight yang mungkin ada tadi kalau kita kumpulkan dalam ruang rancangan kita atau di lingkungan rancangan atau ekosistem rancangan kita seperti apa, kita petanya supaya tahu nanti prosesnya bagaimana. Ya, kalau kita bisa siapkan, kalau tahu bagaimana prosesnya, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk memperoleh target yang kita inginkan gitu. Ya, sehingga di situ bisa juga dieksplor, muncul pertanyaan-pertanyaan how might we, bagaimana kalau kita melakukan A, kalau kita melakukan ini. Nah, ini adalah how might be pertanyaan itu yang harus kita eksplor. Bagaimana kalau menggunakan memisahkan anak-anak dari passengers, yang anak-anak ini dibedakan. Nah, ini kan peluang akan memindahkan atau mengubah kombinasi atau clustering yang ada kalau kita melakukan sesuatu ya. Jadi ini how might be question ini perlu dieksplor. Ya. Ini contoh pendekatan design thinking tadi dengan misalnya ada kasus adalah orang yang sering telat karena ya sering bergadang, yaitu biasanya baru bangun setelah dibangunkan, dan ini kita bisa pilah-pilah ya, bagaimana kalau kita pengambilan keputusan atau kesimpulannya terlalu sempit, mungkin problemnya pakai wecker aja bisa, pakai alarm, sudah pasti bangun anak itu ya, padahal alarm belum tentu bangun ya. Kalau tidurnya masih capek sekali kan alarmnya begitu dengarkan kan, sehingga ada sebenarnya dieksplor lagi lebih terbuka, misalnya alarm itu mungkin hanya salah satu solusinya, tapi bagaimana mengubah atau kebiasaan atau mencari cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Mungkin tidurnya cukup 4 jam, tapi kualitasnya sudah maksimal. Nah, itu bisa dicari bagaimana solusinya. Mungkin juga bagaimana supaya mereka bisa bangun akhirnya. Itu tujuannya itu kan ya. Sehingga kita karena beda tujuan, kalau targetnya beda, di sini tadi targetnya bikin alarm, nah ini targetnya ada 2, meningkatkan kualitas tidur dan bisa bangun pagi dan kuliah tepat waktu. Ya, caranya mungkin peluangnya juga akan beda yang muncul di situ. Ya, kalau kita lihat untuk meningkatkan kualitas tidur, ya harus kita cari bagaimana supaya mereka bisa solve daripada problem tadi. Nah, proses-proses ideation nanti adalah dari peluang-peluang yang ada untuk kita wujudkan menjadi suatu solusi di situ ya, ideation.
Ya, contoh-contoh ini lampu yang dikembali modenya ke yang lama, pencahayaan yang seperti api ya, seperti bola lampu pada saat awal ya ditemukannya lampu, terkesan antiknya. Kemudian ini adalah smart card yang bisa dipakai untuk dihubungkan dengan suatu solusi tertentu. Kemudian ini aplikasi. Ya, ini adalah prinsipnya bisa suatu proses inovasi yang berjalan yang bisa dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhannya, dan bagaimana caranya juga bisa memudahkan untuk pengguna itu sendiri menggunakan, sehingga semakin banyak orang menggunakan. Nah, itu yang perlu dieksplor ini dalam proses ideation tadi. Ya. Sehingga ini contoh-contoh aplikasi. Ya, misalnya Therapaps ini adalah layanan mengantar anjing ya untuk menemani orang-orang tua yang perlu ada bermain ya. Tapi yang pemilik anjing ini kan kadang-kadang orang sibuk juga, perlu juga anjingnya tuh kadang-kadang diajak keluar. Nah, ini menemukan platform menemukan antara yang perlu membutuhkan untuk menemani anjingnya keluar, ada yang pengen ya mengadopsi anjing untuk bermain ya, ini menjaga. Ini muncullah seperti itu. Jadi ada kebutuhan dan bisa direalisasikan ya. Jadi harus real kalau nanti Anda melakukan brainstorming ya, gunakan post-it yang ada misalnya untuk ide-ide ini lebih visual. Ya, jangan memotong ya ide-ide temannya, biarin aja ide banyak sekali, dieksplor possibility daripada peluang-peluang itu nanti kan diambil yang paling optimal ya. Kadang-kadang kalau kita belum punya banyak ide sudah ini mahal nanti harganya udah kepotong, biarin aja ide itu keluar dulu. Ini nanti mungkin bukan kemampuan saya kita tidak punya yang punya expertise ini, kompetensi ini tidak punya, tidak usah kita pikirkan ya repot. Ya apapun yang kita temukan bikin aja, sehingga kita akan nanti dari melihat peluang kemudian kita kumpulkan mana yang jadi prioritas, nanti akan menjadi langkah kita ke depan, roadmap-nya seperti apa. Nah di situ kita akan punya jalan, peta jalan ke depan seperti apa, sehingga kita mulai dari yang kecil, yang core-nya, sehingga bisa sudah melakukan menjawab kebutuhan dulu yang paling sedikit kebutuhannya, nanti lama-kelama kita punya roadmap yang kedepannya maunya bagaimana arahnya, karena kita sudah mengeksplorasi dari peluang-peluang yang mungkin muncul di situ, sehingga kita memulainya adalah membuat suatu peta jalan yang ke depan gitu ya. Kalau enggak kita mungkin akan ketemu satu boring, ya udah ternyata hanya sampai di sini toh enggak ada lagi toh, ya udah buyar, akhirnya tidak termotivasi bertahan di situ. Nah, ini kadang-kadang ada sebuah ide yang bagus ya, tadi memang hanya 1-2 aja biasanya, dan banyak yang absurd ya juga. Ini yang perlu kita kita jawab tantangannya. Nah, kadang-kadang di sini model bisnis ini kalau kita melakukan offering ya, penawaran dalam pemikiran kita ya harus kalau bisa radikal, tidak sederhana atau seperti biasanya. Itu harus ada tidak seperti biasanya kalau kita mau membuat sebuah solusi dengan model bisnisnya bagaimana itu. Sehingga kita bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang kita memang akan gunakan nantinya. Ya, yang penting nanti pada akhirnya adalah satu suara dalam satu kelompok atau ya inovator itu tadi dengan lingkungannya bisa sepakat gitu untuk menjalankan keputusan yang sudah dipilih gitu dengan fokus yang sama, maka bisa mendefinisikan akhirnya idenya ini sehingga arah prototypingnya ini sehingga kita bisa mulai mendefinisikan untuk mulai pembuatan prototype tersebut. Ya memang prototyping ini adalah kalau awal-awalnya mungkin hanya akan melakukan inspiring ya,
memicu, oh ya benar, mendapatkan masukan, ya misalnya untuk lebih menajamkan solusi yang kita berikan. Dan sehingga kita bisa kadang-kadang membuat beberapa prototipe, kita sebar, kita minta user menggunakan, dapatkan masukan lagi, sehingga kita terus mengembangkan prototipe tersebut menjadi mid fidelity, atau ya kualitasnya lebih mature lah. Kemudian kita teruskan lagi, mungkin kita validasi dengan jumlah yang banyak, dengan berbagai pengguna dan sebagainya, kita dapatkan validasi daripada pasar ini cukup banyak, sehingga kita semakin menyempurnakan prototipe kita karena masukannya semakin banyak, ya, sehingga kita lebih bagus nanti hasilnya, ya, karena sudah bisa kita realisasikan, targetnya jelas. Kalau enggak, ya kita memang akan selalu menggunakan rapid prototyping sebenarnya. Bikin kecil sudah disempurnakan, nanti digarap, ya sampai sedikit kita coba untuk lempar ke pasar lagi, nanti masukannya apa. Oh ini susah, gambarnya nggak bisa ditaruh di sebelah sini, ini pakai aja pindah tempat lain. Ini pakai ini pakai ini, ya, bisa seperti itu. Ya kemudian ya contoh yang paling sederhana ini tadi, hal-hal yang bisa kita kolaborasikan untuk product development tadi bersama-sama dalam kegiatan inovasi di lingkungan ekosistem, misalnya inkubator atau akselerator di dalam kampus misalnya, ya, karena supportnya kampus ini kan luar biasa. Ya ini contoh-contoh yang mungkin banyak bisa dijadikan inspirasi untuk nanti bisa juga dibuat storyboard-nya, ya, sehingga bisa dapatkan high fidelity prototyping, sehingga kita lihat dari prototyping yang ada itu ternyata yang paling banyak disentuh dari 10 tombol misalnya cuma 3 tombol, ya berarti kita akan fokuskan 3 tombol ini membuatnya yang lebih kokoh karena sering paling disentuh banyak. Barangkali bisa buat seperti itu, ya. Jadi ada kegiatan yang terkait itu, ya kita buatkan aja reportnya. Ya meskipun kita ya sebagai asisten yang pekerjaannya generik, ya kita bisa mencoba belajar membuat reporting, sehingga goal-goal yang menjadi goalnya sebuah organisasi STP atau inovasi itu bisa berkembang di situ. Baik, ada pertanyaan? Ya ini orkestrasi untuk ideation, prototyping. Yang prototipe udah jadi, nanti perlu dites juga. Tesnya tidak hanya tes market, mungkin juga tes standar produksi yang ada harus diterima di pasar. Alat kesehatan biasanya nanti harus masuk di standar sertifikasi produk kesehatan. Ada produksinya, ada standar cara pembuatan alat kesehatan yang baik. Dan juga nanti kalau sudah dapat sertifikasi produknya perlu ya, dalam salah satu proses sertifikasi produk itu disyaratkan adanya uji klinis yang di rumah sakit di manusia, tapi sebelumnya kan panjang. Ya, hal-hal tersebut yang mungkin nanti harus dilalui kalau kita memang membuat sebuah produk inovasi. Sebelum dijual ke pasar, harus punya sertifikasi produknya. Apakah itu sertifikasi produk ya sesuai dengan sektornya, kalau kesehatan, kalau telekomunikasi juga dengan sektornya, akan dicek di standar telekomunikasinya. Atau kalau mau dipasarkan di masyarakat, misalnya ada persyaratan mau dipakai dengan budget pemerintah,
ya dilihat TKDN-nya berapa kalau mau memang bisa masuk ke daftar lelangnya barang-barang pemerintah. Ya, selain itu kan mungkin sertifikat sektoral cukup. Kalau bikin beda motor harus layak jalan, ada sertifikatnya, ya, uji tipe, mulai uji tipe, kemudian layak jalan dan seterusnya. Nah, itu yang banyak hal-hal yang harus dieksplor di sisi begitu time to marketnya sudah masuk. Nah, kita belajar konteks design thinking ini tadi adalah berputar-putar menyempurnakan pemahaman define point of view-nya untuk menyempurnakan ide kita. Sebelum kita prototyping-nya, kita buat sebenarnya ya. Kalau kita buat pun juga ada cycle prototype itu dilempar ke pasar lagi untuk dicoba, istilahnya bisanya kita difusi teknologi. Ya, produknya kita produksi terbatas, kita lempar ke pasar, dapat masukan lagi, baru kemudian masuk di testing, apa maunya dites apa saja, persyaratannya testing apa saja sebelum masuk ke pasar, ya kita ikuti. Kadang testing ini adalah sudah ranah industri ya, kita cukup dari sini menghilirisasi, itu bahkan kadang-kadang sampai ide bikin prototipe yang masih mid fidelity mungkin ya, kemudian kalau co-develop bersama industrinya, kalau ada yang punya kemampuan produksi atau ini kita sudah masukkan dalam ideation ini, kalau bisa kita masukkan, amankan idenya, kekayaan intelektualnya, kira-kira prosesnya sudah kita amankan, patennya ada di situ. Jadi pada saat bikin produk nanti prototipenya menjadi prototipe industri, patennya ada di kita, tapi nanti desain industrinya ya sudah di sisi co-development bersama dengan industri atau miliknya industri, sehingga nanti tinggal testing dan seterusnya. Nah, ini gambaran-gambaran bagaimana kita mengamankan ide, kemudian juga menjalankan. Ya, tugas Anda di dalam mata kuliah ini adalah membuat suatu ide proposal ya. Nanti tinggal lihat dulu proposal yang Anda buat ini benar-benar usable, marketable atau enggak. Ya, silakan Anda gunakan konsep design thinking ini berkomunikasi lebih banyak dengan pengguna. Ya, akan menyempurnakan ide Anda dan meningkatkan kemampuan Anda untuk berlatih di dalam memperkuat portofolio pribadi Anda. Jadi jangan segan-segan masuk ke pengguna masyarakat karena akan meningkatkan kemampuan skill komunikasi Anda. Ya, meskipun kelihatannya mata kuliah ini hanya gini-gini aja, ya ikut-ikutan teman bisa, ya seberapa pun bisa Anda lakukan itu. Tapi kalau Anda yang berjuang, Anda yang berlatih, pasti akan beda dengan Anda yang hanya ikut-ikutan. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan enggak? Halo? Halo? Halo Pak. Kalau nggak ada, nanti ya tugasnya akan saya buka 2-3 minggu nanti saya buka assignment. Jadi ide yang sudah Anda peroleh di kelompok, silakan dites atau di metode design thinking ini Anda adaptasi di proses ideation Anda sampai prototypingnya. Jadi 2-3 minggu ke depan saya tunggu sebagai bagian dari proses akademik ini untuk kompetensi STP. Ya, Anda petakan ya proses design thinking ini di dalam Anda sampai membuat prototipe, atau kalau belum prototipe ya ide Anda itu bisa muncul itu dari mana aja, apa yang sudah Anda lakukan. Ya, buktinya mana ya misalnya. Dari situ, dari proses 6 proses ini bisa Anda lakukan benar-benar gitu. Anda sudah melakukan apa belum observasi? Oh, belum, semuanya masih dalam pemikiran aja. Ya udah, saya jamin ide Anda tidak akan masuk pasar. Ya, pada saat Anda benar-benar memahami, cara memahaminya bagaimana, Anda melakukan observasi yang mendalam, deep interview, ya itu akan mendefinisikan bersama dengan user, ya Anda putar lagi ide Anda komunikasikan dengan user. Nah, itu mungkin akan menjadi ide yang lebih baik. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, nanti bisa Anda
garap ya konsep design thinking ini untuk ide Anda. Nanti saya bukakan assignment di minggu 5 ini, tapi saya tutup kira-kira 2-3 minggu ke depan. Ya 3 minggu aja lah, 3 minggu aja. Baik proses ideation-nya nanti bisa Anda sempurnakan. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya. Kalau prototipenya itu sampai cuma rancangan atau sampai yang benar udah jadi gitu ya, Pak? Ya, Anda kan nanti luaran dari kegiatan ini kan proposal ya. Iya, betul, Pak. Kalau proposalnya sudah sampai mau bikin prototipe ya silakan. Tapi saya hanya dari konsep design thinking ini coba Anda terapkan terhadap ideation Anda, proses ideation sampai paling banter ya prototyping ya. Kalau belum juga nggak apa-apa sampai ideation aja karena nanti kan proposal kan ya. Tapi apa yang Anda tulis di proposal itu sudah Anda eksplorasi tadi memang kebutuhannya masyarakat terpenuhi, masalahnya ada di situ dan detail dan semua stakeholder itu komprehensif Anda explore dan solusi Anda kan menjadi lebih kompleks. Tadi tidak seperti hanya bikin jam beker gitu aja. Tadi ternyata ada juga solusi selain jam beker adalah solusi untuk memberikan kesadaran untuk membangun kebiasaan baru agar tidurnya walaupun jangka pendek tapi puncak gitu misalnya. Ya, itu dicari memberikan solusi apa ke mereka. Kira-kira itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Terima kasih, Pak. Yuk.